Ya, catatan komunikasi pemerintah ini memang sejak awal ya, sejak di periode pertama kerap kita beri catatan, termasuk ketika penanganan pandemi ini, soal PPKM darurat saja yang terakhir, itu kerap terjadi perbedaan, bahkan kontradiktif antara satu menteri dan menteri yang lainnya. Dan kemudian kita lihat misalnya Menteri A bicara ini, kemudian ada istilah baru lagi disampaikan, sehingga itu tentu memberikan dampak negatif ya dalam strategi komunikasi yang disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat, sehingga persepsinya tentu akan berbeda juga. Sehingga saya pikir ke depan itu harus diperbaiki, dibenahi. Jadi bahkan Presiden sekalipun harus lebih tegas untuk menyampaikan secara langsung tentang perkembangan hari per hari, atau minimal misalnya seminggu sekali perkembangan penanganan pandemi ini. Seberapa Itu saya penting kira kemudian catatan Presiden ini penting. harus hadir langsung Mas untuk memberikan perkembangan kasus bahkan harian tadi Mas Hanta bilang? Saya kira penting ya, kalau mungkin tidak harian kecuali sangat darurat, tapi paling tidak seminggu sekali itu ada yang disampaikan oleh Presiden, clear disampaikan kepada masyarakat terkait dengan penanganan kesehatan, misalnya bagaimana hari per harinya, termasuk soal vaksinasi, termasuk soal bansos yang tadi sempat disampaikan. Nah, saya kira hal ini harus dibenahi. Dan ini momentum pidato kenegaraan Presiden hari ini tentu ada dua hal ya, konteksnya beliau sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Nanti penyampaian pidato nota keuangan mungkin lebih pada kepala pemerintahan. Nah, ini yang harus disampaikan oleh Presiden soal pandemi ini secara clear ya, momentum tanggal 16 ini bagus sekali untuk disampaikan kepada publik. Selain persoalan misalnya capaian ekonomi, pembangunan infrastruktur, kemungkinan pidato ini akan menyampaikan berbagai macam yang perlu juga kita apresiasi, penanganan soal suksesnya vaksinasi versi pemerintah tentunya, kemudian bagaimana soal fasilitas kesehatan dilakukan perbaikan seterusnya. Dan satu lagi saya kira perlu soal ketika pemerintah ingin menghilangkan soal data kematian akibat COVID. Itu juga penting saya kira. Persoalan ini juga penting karena kalau tidak hati-hati kan bisa menggelinding kemana-mana. Ada kewajiban konstitusional yang sangat penting dipegang oleh seorang kepala negara, kepala pemerintahan di dalam konstitusi kita, visi kita bernegara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, itu nanti bisa dimasuk-masukkan kalau tidak clear, tidak disampaikan oleh pemerintah tentang apa yang sudah dilakukan. Kita tahu ini ujian berat tidak hanya di Indonesia, kalau tidak itu bisa kemana-mana menjadi indikasi pelanggaran konstitusi dan sebagainya. Saya kira itu juga penting untuk menjadi jawaban pada pidato Presiden. Jadi pidato Presiden itu menyampaikan, satu adalah menyampaikan apa yang sudah dicapai, tetapi sekaligus harapan saya adalah mengklirkan secara tuntas klarifikasi pertanyaan-pertanyaan besar di ruang-ruang publik yang sekarang ini belum tuntas. Tanda petik ya, mungkin akan menyampaikan membesarkan keberhasilan di sisi ekonomi ya, perlu kita apresiasi. Tapi saya ingin juga selain soal pandemi misalnya, soal ekonomi yang tidak hanya di Indonesia, soal pertumbuhan ekonomi pasti akan disampaikan. Tapi saya berharap juga disinggung soal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Di situasi apapun ini juga penting bagaimana komitmen pemerintah untuk menegakkan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, memperkuat kelembagaan KPK misalnya dari upaya sebaliknya pelemahan dan sebagainya untuk menjawab kekisruhan. Jadi belum tentu yang disampaikan publik itu belum tentu juga benar. Tetapi yang paling penting adalah Presiden dalam hal ini mengkritisi itu. Satu lagi adalah saya berharap ada pidato Presiden ini membicarakan tentang masa depan dan evaluasi demokrasi Indonesia. Banyak orang juga memberikan catatan tentang ada indikasi, beberapa lembaga internasional juga memberikan catatan tentang kemerosotan indikator-indikator demokrasi di Indonesia, terutama soal kebebasan sipil, kemudian soal kebebasan berekspresi dan sebagainya. Itu juga saya kira komitmen Presiden di pidato hari ini diharapkan untuk menyampaikan itu. Jangan sampai nanti ada pandemi ini punya dampak karena alasan misalnya penanganan pandemi kemudian menyebabkan kemerosotan dalam sisi demokrasi kita. Penegakan hukum harus tetap kuat seperti komitmen Presiden yang sudah disampaikan setiap pidato. Ini kan pidato kedua di era pandemi, tetapi pidato ketujuh Pak Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Tentu kita berharap catatan-catatan seperti itulah nanti soal simpang siur antara Menteri A, antara Pak Luhut misalnya, kemudian Pak Tito juga punya menyampaikan ini istilahnya, kemudian sebelumnya Ibu Sri Mulyani. Coba kita tracking saja, statement itu sempat membingungkan. Nah, sehingga ke depan saya kira Presiden perlu komunikator yang satu titik, bisa komunikator politik,
seperti Pak Mas Arya Bima ini oke juga kan. Orang-orang politik juga perlu untuk bicara pada elit politik sebagainya, tapi ada sisi pandeminya, ada sisi pemerintahannya dan seterusnya. Saya pikir itu saya harapkan sebagai salah satu warga negara Republik Indonesia, Bapak Presiden menyampaikan capaian tentu penanganan pandemi nanti, soal krisis ekonomi, tetapi juga jangan lupa dengan penegakan hukum dan soal komitmen untuk terus menegakkan demokrasi di negara demokrasi kita ini. Anta tadi sudah menyampaikan ada beberapa poin ya yang disampaikan, harapannya begitu ya, yang disampaikan oleh Pak Presiden. Mungkin dari beberapa poin itu yang menjadi penekanan, yang menjadi penegasan, yang juga bisa membantu penanganan pandemi saat ini apa, Mas Hanta? Yang paling diharapkan kita ini kan ada komunikasi yang diterapkan oleh pihak Presiden, pihak Istana, itu harus selain clear, harus berhati-hati juga untuk mengembangkan soal empati dan optimisme. Karena di tengah kondisi kerapuhan hati rakyat, kondisi pandemi ini sangat penting. Jadi kalau keliru saja dalam menggunakan istilah-istilah, kemudian ketidakkompakan antara menteri satu dan lainnya, saya kira itu memberikan dampak yang kurang baik dalam proses penanganan pandemi. Lalu hal yang lainnya, saya kira sama halnya ketika Presiden mengatakan saya akan memimpin di garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Nah, sama hal pandemi ini juga kan krisis besar. Karena itu kalau Presiden misalnya hari ini menyampaikan akan tetap berada di depan, memimpin langsung penanganan pandemi ini dan meyakinkan kepada publik, kepada masyarakat bahwa krisis global ini kemudian kita harus melihatnya secara optimis. Tetapi juga gunakan juga saya kira menyampaikan kepada para menteri diksi-diksi yang juga empati soal tadi yang baliho sempat kita bahas di awal tadi oleh Bang Effendi Ghazali ya, saya kira juga itu penting. Yang kedua, soal kolaborasi tadi Mas Arya Bima bilang ke kepala daerah, kolaborasi yang lainnya saya kira juga penting kepada lembaga-lembaga negara yang lain, kemudian lembaga negara kita tentunya, kemudian juga kolaborasi dengan institusi politik, lembaga politik seperti partai politik dan sebagainya. Sehingga ketika misalnya ada penggunaan diksi 2024 sudah memikirkan pilpres di saat kerapuhan hati masyarakat dalam menghadapi situasi saat ini, saya kira itu selain tidak elok, tidak etis. Nah, ini juga saya kira penting untuk membangun kolaborasi yang positif yang dibangun oleh Presiden. Saya kira penting ya, sehingga isu-isu itu bisa dijawab